Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulani? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Di balik kebuntuan cawapres Anies Baswedan dan ya semakin memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat, hari ini ya AHY bertemu Puan Maharani. Nah, dalam pertemuan ya kedua mantan anak presiden ya terlihat sekali sangat cair. Ya, kita bisa melihat bagaimana raut wajah Mas AHY dan Mbak Puan. Ya, ada dua hal yang Cak Ompong melihatnya, yaitu adalah membangun tali silaturahmi ya sosok ya anak Ibu Megawati dan anak Pak SBY yang selama ini ya mungkin kita merasa ada hubungan tidak baik antara Mega dan SBY. Tapi hal itu tidak ditunjukkan oleh anak-anaknya. Nah, sehingga tali silaturahmi ini dijanjikan oleh Mbak Puan maupun Mas AHY tidak stop sampai pada hari ini saja, tapi akan dilanjutkan di kemudian hari. Ya, pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY ini sangat disetujui oleh Pak SBY maupun Ibu Megawati. Nah, ini sangat indah sekali pertemuan ya kedua tokoh. Nah, yang kedua, membuat titik terang ya kepada Mas AHY akan ya peluang atau opsi-opsi jika gagal menjadi cawapres Anies Baswedan di koalisi perubahan. Ya, jadi ada dua, satu tadi tali silaturahmi dan yang kedua membuat titik terang adanya opsi ya bagi Mas AHY. Nah, pertanyaannya, mungkinkah cawapres Anies itu diumumkan di bulan Juni ini? Seperti apa yang dikemukakan oleh Mas AHY ya bahwa Demokrat itu mengancam bahwa cawapres Anies Baswedan harus diumumkan di bulan Juni ini. Nah, bukannya tambah mesra, nah, perdebatan antara Nasdem dan Demokrat itu semakin meruncing. Jadi jawabannya pasti tidak mungkin. Nah, mari kita coba lihat kenapa Cak Ompong mengatakan tidak mungkin diumumkan di bulan Juni ini. Satu, ya ini kalau menurut pengamatan Cak Ompong, koalisi perubahan itu sebetulnya belum ada. Jadi koalisi perubahan itu sendiri tidak ada. Loh, kok begitu? Ya, koalisi perubahan itu belum pernah dideklarasikan oleh ketiga partai ya, Nasdem, Demokrat maupun PKS secara bersama-sama. Yang dihadiri Pak SBY, ya Pak Dr. Salim dan Pak Paloh. Jadi ketiga tokoh yang mempunyai hak memutuskan itu tidak pernah duduk dalam satu meja dan mendeklarasikan Anies sebagai presiden. Jadi sebetulnya koalisi perubahan itu belum ada, belum sah, yaitu hanya MOU saja yang ditandatangani oleh masing-masing ketua umum. Nah, kita lupa bahwa decision maker Partai Demokrat itu sebetulnya bukan pada ketua umum, tapi kepada Pak SBY. Demikian juga di PKS, ya bukan pada Presiden PKS, tapi pada Dr. Salim. Jadi belum pernah terjadi. Jadi Anies itu hanya dicapreskan dan disetujui oleh masing-masing partai. Tapi belum pernah dideklarasikan. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita perhatikan, penugasan cawapres kepada Anies oleh Surya Paloh itu sebetulnya omong kosong. Buktinya apa? Buktinya Anies tidak punya hak untuk mengumumkan cawapresnya tanpa disetujui Surya Paloh. Padahal instruksinya Anies ya punya hak privilege untuk menentukan siapa cawapresnya. Tapi dalam kenyataannya tidak. Yang ketiga, kalau kita coba amati, jelas apa yang disampaikan Surya Paloh bahwa cawapres Anies itu menunggu ya siapa kira-kira cawapresnya Ganjar maupun Prabowo. Nah, ini kan tidak masuk akal. Kenapa kok harus menunggu gitu loh? Ya, ini bukti bahwa pencapresan Anies itu sebetulnya ya kalau boleh dibilang itu omong kosong, pembagongan. Jadi kesimpulannya, apakah cawapres Anies akan diumumkan di bulan Juni ini? Jawabannya pasti tidak. Oke, sampai jumpa lagi.